aku sampai aku kan follow Ica ya, Facebook aku follow Ica, Instagram aku follow Ica, aku ngerti cerita kisah perjalanan Ica, betapa Ica diuji Galau-galaunya Allah, ya. iya diuji Allah kayak gitu, aku bener-bener ngerti kayak gitu. Nah salah satunya kan miscarriage ya, keguguran, Hmm, dan itu sampai 3 kali kalau nggak saya, 3 kali atau 4 kali ya, 3 kali tiga yang kali yang dikuret ya, yang dikuret asal 3 kali. 3 kali ya. Dan itu memang kok kalau kalau nggak salah ingat itu ujian terberat adalah kehilangan anak kayak gitu. Jadi itu benar-benar di Islam memang kalau nggak mungkin teman-teman jiwa yang mendengarkan bisa mengkoreksi apakah benar dalam versi Islam tuh ujian terberat itu kehilangan anak. Silakan teman-teman jiwa yang mendengarkan untuk mengkoreksi di kolom komentar, untuk reminder kita juga. Eh, itu is it okay kalau diceritakan, Ica? Nggak apa-apa banget. Ya, ya, gimana Ica? Iya, jadi jujur ya lah, sampai dengan menikah itu tuh Mm-mm. saya ngerasa kok hidupku lempeng banget ya, kayak Mm-mm. kayak gampang banget gitu. Ya. Gampang banget. Dan apa namanya, Mm-mm. dari kecil itu yang diajarin sama orang tua saya itu Mm-mm. eh, selalu waspada gitu. Jadi apa, karena misalnya gini, misalnya dulu dari SD sampai SD itu aku tuh rankingnya tuh 1, 2, 1, 2, 1, 2. Karena memang SD-nya itu bukan yang SD di kota yang mungkin apa namanya apa persaingannya nggak terlalu ketat. Sebenarnya masuk SMP, yang SMP 1 kan bareng-bareng ya, SMP 1. Mm-mm. Kemudian ya rankingnya memang nggak setinggi yang waktu Kita SD, di tapi kan unggulan nggak sih, alhamdulillah Kak, kelas 1 ya? Kita sekelas kelas kelas 2 deh. oh, Kelas 3 ya, kita sekelas ya, kelas 3 kelas masih 3. SMP kan. Kelas ya, tapi itu nggak Kemudian terus unggulan kayaknya ya. Unggulannya enggak, bukan 3G kan kita, jadi bukan uh, unggulan. uh, Terus tapi kan sekolahnya unggulan tuh, udah ya menengahnya lewat sekolahnya udah unggulan. proper banget. Kemudian masuk ke SMA juga masih lancar gitu kan. Terus sampai kuliah S1 S2 tuh kayak bahkan orang-orang tuh enak banget ya gitu. Saya juga sebenarnya tuh mikirnya, iya ya, wah hidupku lempeng banget ya. Ada perasaan was-was, aduh mau dikasih apa ya Oke, habis ini. oke, oke, oke. Sampai menikah itu kan juga sebenarnya prosesnya apa ya, lancar-lancar aja gitu sampai dengan menikah gitu. Kemudian setelah dijalani menikah juga alhamdulillah, walaupun sudah kenal suami sebelumnya, tapi setelah menikah pasti ada 1-2 yang kok gini kan gitu ya. Tapi itu nggak menyurutkan rasa cinta atau yang bikin kita kecewa banget sampai pengen pisah gitu, nggak seperti itu. Tapi kemudian ternyata ujiannya itu adalah ya itu waktu apa minta keturunan itu tadi. 1 tahun berjalan itu sebenarnya udah sempat positif ya, saya nikah bulan April, terus akhir tahun 2016 itu udah positif gitu kan. Itu juga ya seneng terus kayak ya pada umumnya pasangan-pasangan yang lain ya gitu. Ternyata di Januari 2017 itu keguguran terus dari dokter, teman-teman, keluarga itu udah nggak apa-apa. Bahkan waktu itu dokter kandungan yang pertama di sini itu bilang nggak apa-apa Mbak. Jadi saya lupa ya prosentasenya. Cuman memang kejadian miscarriage di kehamilan pertama itu tinggi gitu loh persentasenya. Kayak gitu. Jadi yang Mbak alami itu ya bisa dibilang dalam tanda kutip biasa gitu. Jadi jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu stres. Oke. Kemudian jalan di akhir 2017 positif lagi, ternyata di awal 2018 keguguran lagi. Nah itu kalau udah 2 kali, akhirnya dari segi medis memang dari dokter menyarankan untuk melakukan tes untuk memastikan penyebabnya itu apa. Gitu. Kalau mungkin yang pertama tadi itu udah nggak usah dipikirin, anggap aja kecapean kayak gitu. Kemudian yang kedua ini kok berulang ya, ini perlu dipikirkan ini penyebabnya apa. Kalau misalnya udah ketahuan penyebabnya kan kita bisa prevent gitu loh untuk kejadian jangan sampai terulang lagi berikutnya kayak gitu. Nah kemudian terus setelah keguguran yang kedua itu saya dan suami itu tes TORCH. TORCH itu kan sebenarnya kumpulan penyakit. Itu TORCH itu kan singkatan Toxoplasma, Rubella, CMV dan juga herpes itu HSV. Nah
torch ini tuh disebabkan oleh sama virus gitu. Sebenarnya virusnya sendiri-sendiri ya. Tapi kurang lebih torch ini itu manifestasinya, bentuk gangguannya sama si janin itu mirip, makanya dia digabungkan jadi satu nama torch gitu. Kalau penyebabnya sih beda-beda, kayak misalnya tokso itu ya dari kucing gitu, bukan penyebabnya dari kucing. Kemudian kalau herpes, CMV itu dari virus kayak gitu. Nah, kemudian setelah tes itu ketahuanlah dari 4 itu, tokso, rubella, CMV, dan HSV, ternyata saya positif di salah satunya gitu, di CMV kalau nggak salah. Itu positif. Kemudian ya sudah ketahuan nih, akhirnya di treatment gitu kan, di treatment dikasih obat-obatan, kemudian untuk intinya dan itu perlu dimonitor gitu ya, setelah tes pertama nilainya sekian, kemudian tes berikutnya kalau sudah semakin turun, kalau nilainya sudah aman nanti promil lagi kayak gitu. Nah, kemudian itu biaya untuk cek torch itu lumayan ya, 5 jutaan sekian gitu ya. Itu pun waktu itu saya ngambilnya yang pakai diskon. Kalau harga aslinya mungkin 7 jutaan sekian gitu mungkin di lab. Nah, oke, kemudian semua lab ada ya, Prahita, semua laboratorium ada, Prodia, Prahita itu semua kami. Iya, lab-lab yang besar ya, kalau nggak semua rumah sakit bisa. Torch ya, ada TORCH. oke. Nanti buat teman-teman jiwa yang itu suatu informasi bagus untuk kita semua ya, karena penting sekali loh itu penting sekali ya untuk program hamil. Yang mengalami nggak harus dari awal ya, mungkin makanya gini, karena biayanya itu kan lumayan ya, cukup tinggi, cukup pricey. Jadi kalau misalnya ada kendala gitu ya. Kalau misalnya ada dananya ya nggak apa-apa dari awal screening. Tapi kalau misalnya karena itu cukup pricey, mungkin bisa dilakukan setelah keguguran yang pertama gitu. Setelah keguguran pertama itu bisa dites itu. Walaupun sebenarnya penyebab keguguran itu udah banyak banget gitu loh. Mungkin bisa jadi bukan dari sisi ibunya atau perempuannya, bisa jadi dari sisi laki-lakinya itu nggak bisa gitu. Cuman karena di sini yang mengalami kehamilan itu perempuan, jadi memang kebanyakan screening itu di perempuan. Oke, lanjut. Jadi dari tadi udah di treatment kan ya, dikasih obat. Kemudian saya juga ada treatment herbal gitu di Jogja, yang beliau itu herbalis, dan yang menarik itu beliau mengklaim spesialis torch. Jadi memang herbal yang dia buat itu spesifik untuk mengobati torch kayak gitu. Kemudian dia juga dari segi background pendidikannya juga sudah sampai S3, kemudian herbal-herbalnya itu juga sudah terdaftar BPOM, terus sudah pokoknya inilah kalau di riset itu bagus banget gitulah ya. Ingin banget kredibel banget gitu. Akhirnya udah ke sana konsumsi herbal gitu setengah tahun mungkin ya, kayak gitu, harus bolak-balik Jogja ke sini kayak gitu. Ya alhamdulillah. Terus kemudian setelah udah ini nih sudah macam-macam gitu ya, udah tes yang terakhir, udah berencana setelah jalan treatment 6 bulan obat-obatan itu, tes lagi, terus hasilnya udah bagus sih, udah negatif kan. Terus kemudian promil lagi yang ketiga. Nah, promil yang ketiga ini kan udah rasanya udah insya Allah udah yakin gitu kan, udah ikhtiarnya udah mentok gitu kan. Ternyata masih keguguran juga yang ketiga ini. Wah, itu rasanya tuh udah kayak hopelessnya sih lah. Ya, jadi I feel it. Ketika diperiksa satu dokter, ini sama loh Mbak, ini. Jadi masalahnya itu kandunganku itu BO, blighted ovum. Jadi janinnya itu tidak berkembang. Gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ayam gitu ya, ayam bertelur misalnya ada 7 telur. Itu ada 1 yang dia tuh nggak jadi. Jadi kalau ditetasin itu yang jadi itu cuma 6 ekor, yang 1 tuh nggak jadi. Nah, yang nggak jadi itu namanya blighted ovum. Kalau dianalogikan ya ke saya gitu ya, ke perempuan yang mengalami BO kayak gitu. Jadi janinnya tuh nggak berkembang dengan baik. Nah, kemudian terjadi lagi 3 kali kan. Terus yang ketiga itu
itu udah setelah satu dokter bilang ini BO Mbak, saya datang ke 10 dokter. Oke, Masya Allah, ya, ikhtiar Semua ya. dokter iya, semua dokter kan namanya cari kadang-kadang kan ini ya second opinion. Kalau saya itu sampai 10 opinion. Oke, 10 dokter saya tanya apakah mereka barangkali punya diagnosa yang berbeda. Kan kadang-kadang itu ya yang dibutuhkan diagnosa yang berbeda itu kan memunculkan harapan gitu. Tapi ternyata sama semuanya itu BO. Ya udah, kalau sudah BO sebenarnya secara alami kalau sudah BO itu bisa lurus sendiri, tapi ada resikonya. Jadi kalau misalnya sampai usia 3 bulan kalau tidak salah itu tidak luruh atau luruh, tapi kan setelah luruh itu sebaiknya kita USG lagi untuk memastikan tidak ada jaringan yang tersisa gitu dalam rahim. Karena kalau ada jaringan yang tersisa itu nanti jadi penyakit baru lagi kayak gitu. Jadi akhirnya daripada seperti itu setelah membulatkan tekad ya udahlah dikuret lagi yang ketiga. Tapi ternyata maksudnya ini kuret itu cuman membersihkan yang ada di rahim ya. Tapi yang ada di hati itu belum sepenuhnya bersih. Ya. Jadi setelah dikuret yang ketiga itu saya pulang, suami keluarga itu mikirnya ya udah biasa aja karena saya udah 3 kali kuret kan. Nah, tapi ternyata di kamar waktu nggak ada suami, rumah juga sepi, itu saya nangisnya tembok kamar di sebelah saya itu tak cakari lah. Iya. Cakari itu sampai bukan berlobang ya kan maksudnya nggak berlobang, goret lah ya, merusak satu sisi dinding itu. Suamiku tuh masuk tuh kaget, dan ya gara-gara itu hasil karyaku tuh akhirnya dia ngecat ulang seluruh kamar. Itu bentuk bentuk luapan lebih ke kayak ya Allah aku tuh mesti gimana lagi gitu. Udah ikhtiarnya tuh udah kayak gini tuh kurang apa kayak gitu. Gitu. Karena selain diagnosa itu tuh sebenarnya nggak ada masalah yang lain gitu loh. Kayak misalnya tensiku tuh juga normal-normal aja kayak gitu kan. Kadang-kadang ada masalah yang kalau tensinya tinggi itu kan juga risiko gitu kan. Terus masalah-masalahnya juga nggak ada gitu. Jadi menurutku masalah yang ini tuh udah tak tangani loh, udah berusaha loh. Ikhtiarku tuh udah fokus ke sini, tapi kenapa nggak jadi juga gitu loh. Udah hopeless kayak gitu. Akhirnya setelah suamiku ngelihat hasil karya dinding aku mungkin sedepresi itu, dia juga trauma lah. Jadi kan aku nyakar-nyakarnya itu cuma sehari, terus udah dicat ulang ya udah gitu kan. Tapi kemudian sarannya dokter itu kan kalau mau promil setelah keguguran itu setidaknya 3 bulan setelah keguguran itu. Nah setelah 3 bulan itu aku ngomong sama suami, terus yuk promil lagi gitu, dia nggak mau. Karena dia masih trauma melihat aku yang seperti itu. Iya, menjagamu lebih tepatnya, Cak. Jadi dia bilang, mungkin aku nggak ngerasain ya, Dek, sakitnya keguguran tuh kayak gimana, dikuret tuh mungkin juga sakit, aku nggak tahu, kamu yang tahu persisnya. Tapi melihat kamu kayak gitu tuh aku sedih banget, aku kayak nggak mau lagi lihat kamu kayak gitu. Jadi untuk memulai lagi dan ada kebayang-bayang nanti kalau gagal dia kayak gini lagi itu dia trauma gitu, dia trauma. Sampai akhirnya kami butuh waktu hampir setahun itu untuk ya sama-sama memulihkan diri. Recovery psikologis ya. Dia juga memulihkan diri kayak gitu. Terus selama setahun itu setelah keguguran yang ketiga itu aku fokus sama karir gitu kan. Kebetulan sama institusiku juga dosen-dosen yang sudah masa kerjanya setelah 3 tahun itu dipush untuk ya ngurus jabatan fungsional, ngurus ini ngurus itu, intinya untuk jadi asisten ahli kemudian naik dan sebagainya. Itu akhirnya aku ya cukup teralihkan sehingga ngurus untuk itu. Kemudian ada ada kesempatan waktu sebenarnya saya berencana untuk S3 itu usia 35. Jadi 35 tahun baru mau daftar S3. Itu planning awal banget. Ideal lah ya, idealnya segitulah ya. Terus ternyata waktu itu kan 2019 berarti aku masih 29 tahun, tapi nggak tahu kenapa kayak digerakkan untuk jangan coba cari beasiswa S3. Udah jadi beasiswa S3, terus
ya alhamdulillah lolos ke terus belajar ke UGM. Nah di UGM ini lagi-lagi ya karena mumpung di Jogja fasilitasnya lebih lengkap daripada di Ponorogo atau di Madiun. Cobalah aku ngomong lagi sama suami, yuk promil lagi yuk gitu. Kamu janji ya, kamu jangan kayak gitu kayak dulu lagi kalau gagal gitu. Aku takut gini. Terus insya Allah gitu kan. Udah akhirnya kami ke satu rumah sakit setelah Google setelah riset dokter Obgyn yang pernah menangani pasien dengan kasus TORCH gitu kan, dan berhasil itu ada ketemu salah satu dokter di Jogja. Terus akhirnya kami promil di sana dan alhamdulillah berhasil kayak gitu. Jadi istilahnya itu waktu nyoba promil yang keempat ini lah itu kayak nothing tulus gitu lah. Ya udah promil aja, gugur juga nggak apa-apa. Terus yang waktu itu udah aku yakin bahwa yang 3 kali keguguran yang kemarin itu nggak sia-sia, insya Allah. Walaupun ini debatable ya, ada salah satu atau mungkin ada satu riwayat yang bilang ibu hamil tuh kalau kurang dari 3 bulan itu belum ada janinnya yang utuh, itu ya itu belum dihitung atau tidak diwajibkan untuk akikoh dan sebagainya, karena itu belum jadi gitu loh, istilahnya belum jadi manusia utuh gitu. Tapi setelah 3 bulan setelah misalnya mengalami keguguran itu ada yang bilang wajib diakikoi karena sudah dianggap utuh sebagai manusia. Tapi nggak tahu, walaupun 3 kali yang kemarin itu aku kegugurannya itu di usia kandungan yang 3 bulan kurang, tapi aku meyakini bahwa yang kemarin itu anak-anakku itu tabunganku gitu. Jadi ketika promil yang keempat ini benar-benar udah lost gitu, udah ibaratnya kalau misalnya ini gagal lagi ya ini jadi tabunganku lagi. Jadi insya Allah aku nggak akan merasa sedepresi yang kemarin karena aku udah benar-benar udah lepas lah. Ini tuh salah satu ikhtiarku lagi. Kalau misalnya gagal, ya kapan-kapan lagi dicoba lagi. Pokoknya kayak gitu. Terus sampai di kehamilan keempat ini, sampai udah positif itu senangnya juga bukan yang gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Terus aktivitasnya juga lebih dikurangi. kalem. Cuman senangnya itu bukan kayak aku mau punya anak, itu enggak. Jadi biasa aja gitu karena aku menjaga emosi kalau misalnya nggak terlalu tinggi gitu ya, karena nanti kalau misalnya gagal tuh jatuhnya tuh nggak sakit banget gitu. Terus ternyata setelah jalan 3 bulan kok perkembangannya bagus gitu ya, alhamdulillah, berarti memang sudah waktunya. Jadi kalau orang nanya gitu ya, Mbak dulu penyebabnya apa sih? Pasti tak ceritain soal tapi yang perlu tak garis bawahi sama orang yang tanya tadi itu ya. Tapi yang jelas memang saya belum waktunya dikasih anak itu belum waktunya. Jadi kayak tadi setelah kematangan psikologisnya Ica dalam memandang. Jadi ya intinya itu adalah ya memang Allah siapin aja saya sama suami untuk jadi orang tua gitu. Dan apakah itu TORCH, apakah mungkin ada faktor yang lain yang sebenarnya ada tapi kami nggak tahu gitu, atau belum ketahuan secara medis, kan itu bisa aja. Tapi yang pasti ya memang Allah ngasihnya sekarang kayak gitu. Itu sih jadi kalau ada orang yang nanya mungkin kasusnya sama atau terus saya disama-samain, Mbak aku harus gimana langkah-langkahnya, aku bilang udah. Iya boleh sih kamu ngikutin langkah-langkahku yang kemarin. Tapi satu ya yang perlu dicamkan baik-baik bahwa kalau sudah waktunya itu ya insya Allah pasti akan dikasih gitu loh. Timeline-nya Allah itu nggak akan salah gitu. Itu yang harus diimani gitu. Sehingga ketika kita sudah merasa maksimal upayanya terus gagal tuh ya udah, oh berarti bukan waktunya. Itu aja sih. Gitu ceritanya. Iya, untuk bisa berkata iya memang sudah waktunya, ya aku belum siap, itu butuh kematangan psikologis ya. Butuh kematangan, enggak semua bisa memahami dengan lapang dada. Nah, TORCH, BO dan sebagainya itu kan suatu diagnosa ya Ica ya. Dan itu memang Ica kan tadi sudah bilang ya, gimana nih Mbak langkah-langkahnya kayak gitu. Nah, ini pertanyaanku mirip tapi beda nih.
kan ya seperti saya sampaikan Ica di awal permintaan saya untuk Ica menjadi bagian bertumbuhnya jiwa berdaya, kan saya menyampaikan bahwa visi jiwa berdaya kan membuat jiwa yang berdaya dan kebermanfaatan lah kayak gitu. Nah, saya juga ingin teman-teman jiwa di sini yang mungkin terdiagnosa TORCH atau mungkin apakah ada kalau misalnya mungkin deteksi dini atau menghindari makan apa, mungkin nggak boleh makan salmon atau mungkin apa itu yang mungkin kalau klasiknya kan untuk miscarriage kan jangan capek-capek, jangan stres, itu kan yang klasik ya, maksudnya yang umum yang tidak diagnosa. Tapi yang diagnosa ini apakah ada Ica yang bisa dijaga, dicegah atau bukan dijaga, ya dicegah lah, pokoknya dipersiapkan supaya kayak itu sih. Jadi kalau yang tak pelajari waktu kemarin treatment itu, jadi gini lah, waktu aku treatment kemarin itu yang belajar, alhamdulillah yang mau belajar itu bukan cuma aku, tapi suamiku juga belajar. Jadi dia juga googling, dia juga cari info. Kebetulan dia tuh punya teman-teman Facebook, anak UGM juga, waktu itu lagi pasca sarjana juga. Nah, dia ini ngalami anak yang pertama, tapi dia didiagnos TORCH, anaknya berhasil lahir, tapi ada kekurangan gitu ya, ada kekurangan ketika lahir. Gitu. Nah, berangkat dari kasus yang dia alami sendiri, terus akhirnya dia tesisnya itu fokusnya ke TORCH tadi itu gitu. Akhirnya suamiku tuh belajar dari postingan-postingannya mbaknya itu yang sangat mengedukasi, kemudian sampai sosmed-sosmednya yang lain juga, sampai kalau nggak salah beliau itu buat yayasan juga untuk anak-anak TORCH, untuk orang tua yang memiliki anak-anak TORCH gitu. Nah, intinya sih kalau yang saya pelajari itu ya kalau untuk program hamil yang jelas, kalau misalnya ini ya, kan ada ya orang yang merasa atau ya udah sih hamil itu kan natural ya, artinya nggak perlu kayak gimana juga ntar hamil kayak gitu kan. Ya sebenarnya kalau dua-duanya sehat dan yakin sehat itu ya itu bebas-bebas aja ya, nggak perlu screening atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya mau hati-hati banget, bahkan kemarin waktu adikku mau nikah itu dia udah punya kesadaran untuk aku tak screening aja ya Mbak ya, screening pranikah sama calon suamiku, ya monggo gitu. Tapi ternyata setelah dicek lab, mahal banget gitu, akhirnya pikir-pikir lagi. Itu bisa dilakukan screening sebelum nikah antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui faktor-faktor risiko dari masing-masing. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu gitu, seseorang yang kelihatannya itu sehat, tapi ternyata setelah dicek secara klinis, secara di lab itu ada dari hasil-hasilnya itu ada angka-angka yang menunjukkan dia cenderung memiliki resiko penyakit tertentu kayak gitu, yang mungkin dia saat ini tidak disadari, tidak alami, tapi bisa jadi itu diturunkan ke keturunannya seperti secara genetik kayak gitu. Itu bisa dilakukan yang pertama, screening sebelum nikah. Kemudian yang kedua, ketika sudah program hamil, rencana program hamil, menurutku kayak susu hamil itu bukan nggak boleh, tapi tidak terlalu penting. Yang penting adalah menjaga lifestyle yang baik. Mie instan gitu-gitu ya. Terus makanan juga, jadi gini, saya pernah baca ya, kita adalah apa yang kita makan kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau sebenarnya kalau kita program hamil itu seharusnya yang dipikirkan bukan cuma kesehatan diri kita sendiri, tapi juga apa yang mau kita berikan ke calon anak kita nanti loh gitu. Untuk melahirkan keturunan yang berkualitas kan pasti ibunya juga organnya, tubuhnya itu juga harus berkualitas kan kayak gitu. Nah, itu juga harus menjaga makan gitu. Kalau niat program hamil ya kalau bisa dikurangin makan makanan yang mentah gitu, karena makan makanan yang mentah kayak steak yang rare, terus aku nggak tahu sih ya medium rare itu kayak gimana, tapi mending nggak usah dulu deh. Oke. Atau medium rare tuh nggak usah gitu. STMJ gitu ya, susu telur. Itu kan mentah ya, itu aku suka banget. Salad
salad itu kalau mau makan salad ya dicuci yang bersih banget gitu. Iya. Kalau perlu menggunakan sabun yang khusus untuk sayuran dan buah-buahan itu benar-benar untuk dijaga kayak gitu. Terus ya menjauhi asap rokok, terus alkohol kayak gitu itu sih menurutku itu apa namanya basic ya, basic itu untuk program hamil. Nah, ketika sudah hamil ya lebih ketat lagi sih gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya belum ngalamin sendiri, mungkin bisa dibilang apa namanya udahlah santai aja gitu. Kayak yang tadi itu ya, yang namanya proses hamil itu natural, nanti juga yang namanya Allah kasih apa janin tuh pasti dikasih makan sama Allah gitu. Iya, benar dikasih makan sama Allah, tapi kan perantaranya kita gitu Iya, loh. Makanya kita harus iya, iya, mempersiapkan iya. gitu. Terus kemudian kalau Menjaga misalnya amanat ya, Ja. kalau misalnya kasusnya yang tadi belum lupa tak ceritain adalah ketika di dokter yang terakhir di promil yang keempat ini itu apa salah satu resep prescription resep obat yang beda daripada dokter-dokter kandungan yang lain itu adalah aku dikasih obat anti platelet atau pengencer darah. Nah, mereknya itu Oh, Aspilat. Aspilat itu yaitu tadi salah satu jenis obat pengencer darah atau anti platelet yang apa namanya fungsinya itu untuk mencegah penggumpalan darah. Nah, ketika ini ya, walaupun sebenarnya waktu periksa, waktu konsultasi itu dokternya nggak menjelaskan detail, tapi ya aku cocok logi ya dari yang dikasih, kemudian tak baca-baca hasil labku. Jadi kan pasti kalau setelah keguguran mau promil itu kan disuruh lab secara keseluruhan ya, cek darah dan sebagainya. Nah itu tak cocok lagi lah. Yang dikasih sama apa namanya hasil labku itu ternyata darahku itu terbilang kental gitu loh. Terbilang kental. Jadi kenapa dikasih pengencer darah? Ini tak terjemahkan sendiri itu bukan dari dokternya yang ngomong ke aku ya. Jadi kemungkinan yang kemarin-kemarin itu bayinya itu kurang mendapatkan atau janinnya itu kurang mendapatkan nutrisi yang baik karena darahnya kental. Jadi ibaratnya ada truk Indomaret yang di dalamnya itu ada bahan makanan gitu ya. Kalau jalannya itu macet menuju ke Indomaretnya itu kan terlambat ya. Iya, I see. Janin yang tiap hari seharusnya dapat nutrisi sekian tapi telat gitu kan akhirnya dia nggak berkembang dengan baik. Terus akhirnya ya itu keguguran seperti itu. Nah, terus kemudian dikasihlah itu pengencer darah dari awal kehamilan sampai ya aku mau melahirkan gitu. Cuman waktu itu memang karena kondisinya waktu awal hamil itu pandemi ya kan, terus 3 bulan itu aku dan suami memutuskan udah pulang kampung aja karena alasan keamanan dan sebagainya. Akhirnya pulang kampung kan udah berhenti konsultasi sama dokter itu selama 3 bulan itu. Tapi terus aku konsul lagi sama teman kita yang dokter, dia bilang, oh nggak apa-apa, Aspilat itu dijelasin gitu kan manfaatnya seperti ini, terus dia menyarankan udah konsumsi itu aja terus sampai usia 38 minggu kalau nggak salah, gitu. Jadi apa namanya, ternyata dia teman kita yang dokter itu juga dulu konsumsi itu waktu hamil, gitu. Nggak tahu diagnosanya apa ya, tapi pokoknya konsumsi itu juga. Ya udah aku ngikutin kan karena dia dokter juga kan, tak ikutin, aku konsumsi itu terus ya alhamdulillah sehat gitu loh. Jadi memang dugaanku iya yang kemarin-kemarin itu karena kurang nutrisi, karena memang kondisi darahku yang kental tadi itu. Karena buktinya apa ya? Ya sekali lagi yang pertama itu memang sudah waktunya dari Allah. Yang kedua kalau dihubungkan dengan sains ya memang setelah diberikan Aspilat ini alhamdulillah si janin ini berkembang dengan sehat dengan baik gitu loh. Dan Aspilat itu aku juga pernah cerita sama salah satu teman SMA kita yang bukan konsul ya, cerita juga ke aku karena dia mengalami masalah yang sama. Aku bilang Aspilat itu nggak pakai resep kok. Jadi kalau misalnya merasa perlu gitu ya. Jadi merasa perlu untuk tambahan, ya apa minum Aspilat aja, toh juga belinya nggak pakai resep gitu. Toh ternyata harganya murah juga, jadi kayak ala-ala kita Blackmores, vitamin C, kita pengen nambah nutrisi aja nih, dan itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi apa namanya, aku juga gini ya mikirnya, ya Allah, kalau bener ini kan lagi-lagi walau alam ya Allah yang tahu. Kalau bener ternyata yang membuat Yahya itu berkembang sampai sekarang itu sehat, cuman karena Aspilat itu rasanya
Ya Allah, kenapa nggak tahu Iya, dari iya, dulu-dulu iya, gitu kan. iya, iya, iya. Asli itu murah banget, satu strap itu isinya 10 atau berapa itu harganya nggak sampai 30.000, jadi itu murah banget. Dan itu kan berarti gampang banget ya seharusnya dibelinya juga Dan nggak pakai dokter pun resep, merekomendasikan itu gitu heeh, ya. Iya. belinya juga gampang gitu kan kayak, ah kenapa nggak Iya, tahu dari iya, dulu sih iya, kan kayak iya, gitu. iya. Ilmu ya, Tapi Ca ya ya. lagi-lagi ya itu tadi kayak ibaratnya ya ini tuh apa namanya ya memang harus menghadapi yang kemarin-kemarin itu gitu loh. Walaupun pada akhirnya kita dikasih solusi nyoh ternyata segampang itu Iya, gitu. iya, iya, Iya. iya, iya. Jadi yang bisa tak sarankan kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami kejadian apa keguguran berulang, terus Hmm, coba ikutin aja alur yang disarankan sama dokter, nge-lab ya nge-lab gitu kan. hmm, Tapi kalau misalnya dokter tidak memberikan saran, kan kadang-kadang gini ya lah, ada satu hmm, dokter itu diagnosanya bisa sama, tapi kan awareness satu sama dokter yang lain itu kadang-kadang beda ya. Sama Careness mungkin mereka juga. mungkin mereka belajar di waktu sekolah itu belajar misalnya cut off-nya tensi itu segini loh. Kalau belum segini itu masih aman. Kalau setelah di atas cut off ini sudah tidak aman kayak gitu. Kadang-kadang dengan teori yang sama tuh satu dokter dengan dokter yang lain itu pemahamannya beda gitu loh. Oh katanya segini. Oh berarti kalau kurang dari 10 segini seharusnya perlu diimprove supaya Iya, makin turun lagi. iya, Ada yang iya, seperti itu. iya. Ada yang ya udahlah kalau belum cut off udah nggak apa-apa kayak gitu kan. Nah, saranku sih misalnya ada dokter yang nggak memberikan apa namanya resep Aspilat tadi pengecek darah, coba ditanyakan, dok saya ada masalah pengentalan darah nggak sih? Kalau dari hasil labnya kan kita orang Oke, awam kan nggak ya, ngerti ya, 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 mungkin ya, ya, kita coba make sure ya. ke dokter yang ngerti. Terus setelah dia baca, sebenarnya sih mungkin nggak perlu ya, tapi nggak apa-apa sih kalau mau dicoba. Ya udah coba aja treatment yang aku jalani tadi itu gitu. Yaitu kalau boleh nyaranin sih gitu. Tapi jangan intinya Aspilat itu jangan dikira semacam obat hormonal yang kayak progesteron yang kayak vitamin-vitaminnya ibu hamil bukan ya. Jadi itu memang kondisi khusus Vitamin untuk ala-ala vitamin gitu ya. untuk kondisi khusus darah yang kurang 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 encer aja gitu. Barangkali ada yang punya kasus yang sama. Iya. Masya Allah, Ica. Jadi pengen bertanya nih, selama up and down ujian yang turbulensi itu ya, kan tahun ini terus diguncang dengan ujian seperti itu, dan itu ujian berat untuk seorang wanita. Apa Ica? Apa mindset yang Ica hold on to gitu untuk tetap resilient, tetap tangguh, tetap kuat, tetap bertahan tuh mindset yang Ica pegang tuh apa? Sekali lagi itu yang ngomong suami ya. Dia bilang ya kita nggak akan dikasih ujian ini kalau nggak kuat gitu. Kita dikasih tuh karena kita kuat. Ya udah itu aja. Jadi ya apa namanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah sih apa namanya, kita nggak akan dikasih ujian di luar kemampuan kita. Udah kamu kuat kok, kuat gitu. Jadi ya udah, mungkin kita boleh ya merasa down, bisa ngerasa udahlah kayak udah aku nggak kuat ya udah deh, kayaknya udah nggak bisa. Boleh, tapi jangan lama-lama gitu loh sedihnya. Kita harus yakin bahwa iya, bumi itu berputar, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ngerasa di bawah, udahlah tenang aja, bentar lagi juga kita diangkat ke atas. Kayak gitu. Di bawah lagi, nggak apa-apa dinikmati aja, nanti kita diangkat lagi. Kayak gitu. Jadi itu aja sih, kita harus mengimani bahwa ya kehidupan ini adalah sirkular. Kita nggak akan sedih terus, pasti akan ada happy-nya kayak gitu. Itu aja yang kita imani dan kita nggak boleh seuzon sama Allah sih. Aku pernah lah mikir bahwa ini kayaknya aku dihukum deh gitu. Karena aku ngerasa apa dari sebelum tadi itu ya cerita dari kecil sampai misalnya menikah itu kayaknya lempeng-lempeng aja padahal kan aku juga dosa ya. Mungkin Allah kasih kayak apa namanya ujiannya itu langsung dar gitu karena yang kemarin-kemarin tuh dosaku kayak dikumpulin gitu loh. Dikumpul terus ini loh buat menebusnya kayak gitu. Nah itu suamiku juga bilang kita nggak boleh seuzon sama Allah kayak gitu gitu. Karena yang tahu ini apa
hukuman, apakah ujian, itu ya Allah. Ya kita tugasnya itu husnuzon aja. Anggap ini adalah ujian yang akan membawa kita naik ke atas kayak gitu. Jadi iya, ya udahlah biar Allah aja yang ngasih penilaian ini hukuman atau ujian. Yang penting kita husnuzon bahwa setelah kita melalui ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Kayak gitu. Amin, insya Allah amin, masya Allah. Teman-teman jiwa narasumber kita hari ini, masya Allah, saya sampai speechless nih, masya Allah, ya Allah. Emang ya Allah itu dalam Quran kan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, dan kita tahulah Bu Ica ini, masya Allah. Jadi memang ya alhamdulillah sih, memang ya ya. Pertanyaan terakhir Ica. Pertanyaan terakhir, makna hidup buat seorang Ica apa nih? Makna hidup untuk seorang Ica. Kalau aku sih memaknai hidup itu ada 2 fase ya. Hidup di dunia dan pasca hidup di dunia. Kalau yang sekarang itu kita mungkin nggak kebayang ya setelah hidup di dunia itu seperti apa, walaupun kita baca banyak buku, kita mendengarkan banyak kajian tentang gambaran hidup setelah kematian gitu ya. Tapi yang jelas yang saya yakini bahwa semua yang kita jalani di kehidupan yang sekarang itu sebenarnya adalah kita mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang lebih panjang lagi. Nah, karena hidup yang di dunia ini cuma sekali, walaupun mungkin ada orang-orang yang meyakini bahwa ada kehidupan yang berkali-kali ya. Ya kan Tapi kalau keyakinan beda ya. Saya pribadi sih yang saya meyakini kehidupan sebelum kehidupan di akhirat itu ya cuma sekali ini. Dan karena ini kesempatan cuma sekali, jangan sampai kita menyanyiakan dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Walaupun hal yang baik dan buruk satu sama yang lain mungkin ada perbedaan pendapat ya. Tapi yang kita yakini, kalau kita meyakini sesuatu itu baik, ya sudah kita pegang itu sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan yang lebih panjang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan jangan sampai kita merasa ya udah sih kita melakukan kesalahan sekarang ya udah selesai gitu. Enggak loh, padahal apapun yang kita lakukan kesalahan di sini sekarang itu ya akan kita tuai nanti di kehidupan yang lebih panjang gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal lebih lama lagi gitu. Aku sempat doa Ica, sempat dulu ya saat iman lagi baik-baik ya kan ya, iman up and down juga ya. Ya beri aku diri yang hereafter awareness-nya tinggi. Jadi kesadaran akan hidup yang sesungguhnya itu tinggi. Karena kan ya kalau hidup di dunia kan ya kita ibaratnya illusion of birth lah, kalau Yasmin Mogahed itu aku minta sih, cuma ya dengan apa yang Ica sampaikan jadi ingat lagi bahwa iya hidup itu ada hidup yang sesungguhnya. Terus inilah kalau mengingat itu semua ya, kita itu jadi, kalau aku pribadi ya, kita itu jadi nggak fokus sama mengejar kesenangan di sini di dunia gitu loh. Jadi misalnya sekarang biasa ya kalau anak-anak muda itu kan punya target, pengen punya rumah, pengen punya mobil dan sebagainya gitu kan. Itu biasa. Tapi kalau keinginan-keinginan itu, target-target itu akhirnya membuat kita terlalu fokus dan akhirnya melupakan bahwa hey, kalau kita sudah mati itu nggak dibawa loh. Nah, itu tuh jangan sampai kayak gitu loh. Karena ya itu tadi, boleh kita punya target, pengen punya mobil, pengen punya rumah, properti dan sebagainya, itu boleh. Itu memang kesenangan dunia dan itu nggak apa-apa, kita nggak apa-apa mengejar itu gitu loh. Tapi jangan sampai terlalu fokus sehingga kita melupakan itu tadi, kehidupan yang lebih panjang tadi itu. Karena semua yang kita targetkan tadi itu yang sifatnya fisik dan duniawi itu nggak kita bawa gitu loh. Jadi jangan sampai kita rugi gitu lah. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita nggak punya apa-apa gitu, ibaratnya ya kalau kita nggak punya properti kayak gitu, nggak usah sedih-sedih banget gitu loh, nggak usah terlalu meng-compare dengan orang lain yang propertinya lebih banyak daripada kita, nggak bahasa usah ekstrimnya nggak dibawa ke kuburan, nggak dibawa ke akhirat. Karena pada akhirnya setelah kita meninggal yang kita pertanggungjawabkan ya kehidupan kita sendiri gitu. Kita nggak mempertanggungjawabkan orang lain gitu. Jadi nggak usah pusing sama pencapaian orang lain, nggak usah terlalu fokus dengan orang lain punya apa, kita nggak punya apa-apa, jangan terlalu sedih gitu. Jadi biasa-biasa aja jalanin hidup
Kalau waktunya sedih, nggak apa-apa, ya sedih-sedih aja, tapi jangan lama-lama. Senang juga jangan berlebihan. Toh yang kita rasain itu juga sementara. Gitu. Ada hal kehidupan lain lagi di setelah ini yang ya yang lebih kekal gitu. Jadi nggak usah berlebihan. Terima kasih Ica, Masya Allah, terima kasih. Teman-teman jiwa di sini benar-benar ibaratnya kayak dapat sesuatu yang berharga sih dari Ica. Terima kasih sekali loh Ica sudah berkenan menjadi bagian bertumbuhnya jiwa berdaya karena memang apa yang Ica sampaikan, sharingkan itu akan bermanfaat sekali untuk kita semua. Amin. Terima kasih Ica. Iya, teman-teman jiwa semua, telah berakhir apa yang kita sharingkan, interview dengan Bu Ica Mayang, Bu Siska Mayang. Kita sampaikan terima kasih dan mari kita memanjatkan doa kepada Bu Siska Mayang karena beliau telah berkenan men-sharingkan ilmu, pengalaman, cerita kebijaksanaan beliau. Mari kita memanjatkan doa kepada beliau supaya pernikahan beliau damai, harmonis, anak-anak beliau soleh, soleha dan kuat kayak gitu. Salam dari kami, teman jiwamu.